Obrolan yang paling fenomenal, paling uncah, paling keren, apalagi kalau bukan Basic Tetangga Ribon. Hah? Masa sih? Seperti biasa kita juga sudah menerapkan yang namanya protokol kesehatan terlebih dahulu. Jadi kru yang bertugas di sini sudah dinyatakan sehat. Jadi boleh buka ya? Boleh. Tuh kan kelihatan gantengnya. Tapi by the way ini tetangga, hari ini gue kayaknya sendiri aja deh. Karena si Cita ini lagi cuti hamil. Fitnah, hamil, enak aja loh. Aduh, gue jadi marah-marah nih lagi gendong anak, ya ampun. Baru gue present bridging lu hamil. Udah brojol aja. Ya ini kan bukan anak gue. Gue tuh telat gara-gara tadi jemput Robi dulu di rumahnya Ko Ruben. Anaknya Ruben Onsu, lu gak kenal? Nih kenalan dulu nih. Halo. Tania? Bukan dong. Oh bukan, siapa ini? Ini Robi. Ya. Tar dulu Cita. Lu gak tahu emangnya? Kayak boneka ya? Lah emang iya kan, ini tipikal netizen yang gak up to date. Lagi beken tahu, lagi zamannya nih sekarang artis-artis itu pada ngadopsi anak kayak Robi gini. Mohon maaf, ini yang memviralkan ini siapa? Sebenarnya gue bingung kenapa orang-orang ini sekarang berlomba-lomba untuk memelihara boneka dijadikan anak. Mengadopsi dong. Sumpah, gue baru tahu kali ini boneka jatuhnya adopsi ya. Tapi ngomong-ngomong, bintang tamu kita hari ini juga sempat nanyain hal yang sama kayak lo. Langsung kita panggil aja kali ya. Ini dia, Bocum. Silakan. Apa kabar? Baik. Sehat. Kenapa lu nggak bawa bonekanya kayak Bocum? Oh, diulang deh. Gue yang gendong dia jadi boneka. Gue duduknya di situ ya. Kasihan nih anak gue soalnya biar kelihatan. By the way, ini boleh copot maskernya? Boleh. Oh, boleh. Silakan. Iya, terima kasih. Aduh. Itu bawa apa? Bawa apa? Oh iya, belum kenalan ya? Oh, belum. Kenalan dulu nih. Nih buka deh nih biar bisa kenalan langsung. Berarti manggilnya Om Bocum ya? Gue mesti Ini namanya Robi. Ini masalah apa lagi nih? Kok masalah sih? Ya ini mau boneka apa? Gue tahu banget nih. Kemarin Bocum tuh sempet rame ya kan? Banyak nih artis yang sekarang mendadak punya anak-anak bayi gini kan? Kalau nggak salah lo sempet berstatement, sempat mempertanyakan, ini kok bisa viral gitu? Bener gak sih? Betul. Iya. Bener. Kalau menurut lo tren ini gimana sih sebenarnya? Sebenarnya gue nggak apa-apa ini viral ya. Ya udahlah, namanya juga di dunia entertain mungkin ada. Cuman yang gue jadi permasalahan adalah masalah netizen ini lagi banyak kerjaannya. Apa aja lagi tuh? Desember ini lagi baik banget yang viral. Apa memang? Ya ada yang masalah dodot, ada yang masalah Gayung, ya gayung, kan? ada yang masalah film apa gitu yang selingkuh, ada masalah Gaga juga. Nah, Gua rasa lu ini duta netizen ya, kayaknya tahu semuanya. nggak, gue penikmat aja. Oh, penikmat. Iya, dan kemarin di Desember ini kan lagi padet-padetnya nih, gue lihat di TikTok kan lagi rame banget nih. Tiba-tiba Kak Igun muncul dengan adopsi ya sebutannya. Adopsi bayi gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman bisa nggak nanti aja gitu loh. Jangan buat masalah baru. Kenapa Bukan masalah, jangan bawa hal baru. Yang gitu. merawat, yang ngebiayain kan Kak Igun sendiri. Nah, Masalahnya cuman kan yang di mana? julid kita. Oh iya juga sih. Ya lu ngapain julid, lu ngapain tonton juga kalau gitu. Lo kan emang itu dibuat untuk ditonton. Iya sih. Ya iya sih, memang dia memperlihatkan untuk ditonton. Untuk ditonton. Kenapa lu mesti julid gitu? Kenapa nggak menikmati aja? Lo karena netizen tugasnya apa? Oh, lu memang tugasnya sebagai netizen julid? Iya, pengamat netizen julid. Oh, pengamat netizen. Gue baru tahu ada pengamat. Iya. Tapi sebenarnya kan yang ngadopsi bayi itu nggak cuma Kak Igun kan. Udah ada betul. banyak ini Ko Ruben juga sekarang. Terus Ini- dulu Roy Kiyoshi ya kan. Sally Furi Eva Harun. Angelista juga tuh. Tuh, ada banyak banget. Ya cuman kan tergantung momennya. Kemarin Kak Igun itu momennya tuh lagi pas kita lagi, kalau kita lagi kosong lagi gabut nggak apa-apa deh bikin hal-hal kayak gini. Cuman kemarin lagi padet banget. Jadi maaf dulu Kak Igun ya. Lu pikir Ivan Gunawan tahu kalau dia adopsi begini bakal jadi viral? Ya pasti tahu dong. Dia kan super mega Bintang. Oh iya bener. Iya dong, super mega bintang loh. Lo kenal gak sih sebenarnya sama Kak Igun? Tahu. Kenal Secara personal enggak, cuman gue tahu. cuma tahu aja ya siapa yang nggak tahu Siapa Ivan yang nggak tahu Gunawan ya kan. Betul. Jadi ini belum disampaikan langsung nih. Belum. Komplain lo ini belum lo omongin ke Kak Igun. Belum. Tapi kan Bocum tadi di awal sempat bilang sih sebenarnya. Kenapa Ivan Gunawan harus mengeluarkan si dedek bayi ini di bulan Desember? Karena kan banyak banget nih permasalahan lagi yang lagi viral. Nah sekarang kan udah tahun baru. Berarti boleh-boleh aja dong kalau dia menjadi viral sekarang. Iya boleh-boleh aja, cuman kan yang lain jangan ikut. Yang lain nggak boleh ikut tuh siapa maksudnya? Ya kan ini bayi siapa? Ruben Onsu. Ruben. Ya udah 2023 kan bisa.
Tahun ini kan saya bilang khusus untuk tahunnya Igun. Kamu nggak tahu, ini tuh lebih ada duluan loh. Emang iya? Iya. Oh, di TikTok saya nggak muncul. Pada ngantri ya, tar dulu, handphone lu gua bunyi-bunyi geter mulu deh dari tadi deh. Lu ini mau nggak? Ini kebetulan handphone gue, handphone gue nih. Waduh. Yang bener. Nih. Kak Igun. Ah, Ini kemarin kan ada yang nyinyirin kamu di sosial media. Katanya pengen kenal kamu secara langsung. Ini ada Bocum, coba mau ngomong Halo apa? Kak Igun. Apa kabar? kok kamu nggak seheboh? Kamu bikin konten, ketemu aku diem aja, gimana Ya, ini sih? kan Tuh. belum ketemu langsung Kak Igun. Oh gitu. Iya. Jadi apa sih resolusi 2022 tuh aku harus gimana? Coba. Kalau menurut aku 2022 udah boleh nih Kak Igun merawat babynya. Cuman teman-temannya jangan ikutan dulu Kak Igun. Teman-teman itu yang mana? Nih ada bayi baru lagi nih. Jadi kan katanya Koruben sekarang ada juga, terus Selin Evangelista Iya. ada juga, katanya nggak boleh Kak Igun. Jadi gini, aku ceritain ya. Iya Kak Igun. Jadi aku tuh ceritanya, aku tuh dapat baby itu dari Karuben justru karena anaknya Karuben kan lucu banget. Nah, Siapa namanya Ridwan? Robi. Oh, Robi, kirain namanya Ridwan. Jadi aku kan awalnya gemes gitu kan sama anaknya Kak Ruben kan, terus gitu udah akhirnya Kak Ruben pesenin baby buat aku. Jadi babynya itu diambil dari wajah aku. oh gitu. Nah. Jadi makanya bayinya mirip. Oh, gitu. Dan aku tegaskan lagi, aku habis sakit hati banget ada satu media yang mau wawancara aku ya pagi-pagi ya. Tahu kan kalau namanya Mega Bintang kan pasti banyak yang Betul, mau wawancara betul, ya. betul. Dia chat gini, selamat pagi Kak Igun, pagi aku mau wawancara Kak Igun dong tentang spirit doll. Oke. Terus aku bilang, aku nggak punya spirit doll. Aku bilang gitu. Oh iya, mau wawancara Marvel sama Excel. Jadi itu aku sebel kalau bayi aku dibilang spirit doll gitu. Karena aku nggak adopt dia sebagai spirit doll. Betul Kak Paham Igun. nggak maksudnya? Paham. Gitu. Jadi memang Kak Igun ini udah menganggap ini tuh udah kayak anak sendiri ya Kak ya? Iya dong, anak sendiri. Kalau orang kan kalau biasa miara manusia kan gila harta ya. Betul. Gila harta, minta handphone, minta mobil, Oh, ya wow. kan? Minta rumah. Oh, Nah kalau wow. bayi saya minta apa-apa? Bener nggak? Benar, Juga sih, benar. Kak Igun, bener. Iya, Gitu. iya. By the way, itu bintang tamu kenapa pusing mikirin hidup gue? Lu jangan mikirin hidup gue, Neti. Iya gimana Kak Igun? Kemarin lagi nongol terus di TikTok, muncul terus gitu. Jadi aku kayak FYP ceritanya FYP. apa sih? FYP? Iya betul. Jadi muncul terus pas kayak gue konten sama siapa kan aku juga pengen ikutan gitu loh karena ngelihat terus. Tiba-tiba viral, aku juga nggak tahu bakal viral. Oh, so sweet. Kayak gue lagi di mana? Kamu hari-harinya ngapain? Kenapa? Hari-harinya ngapain? Aku punya clothing Kak Igun. Oh wow, di mana? Nggak, masih jual online sih. Jadi ngobrol bajunya loh. kayak gini pakai sekarang. Mohon maaf kok malah jadi ngomong. Jadi ngobrol loh. Tapi bagus, artinya Kak Igun ini bisa Maksudnya, mendamaikan. dengerin ya. Aha. Artis yang viral di TikTok karena FYP belum tentu semuanya punya prestasi. Benar. Ya, Bener. ya. Jadi yang namanya bikin konten bisa FYP itu hoki-hokian. Tapi kalau orang yang bisa kenal sama super mega bintang, yang bisa ngobrol sama orang itu sama gue, itu berarti dia memang punya keahlian khusus, punya sesuatu yang dibanggakan, bukan hanya sekedar viral di TikTok. Ngerti nggak lu? Bener. Bener. Standing applause. Bener. Senang aku bisa ngobrol sama Kak Igun, semoga nanti Jangan bisa jadi ketemu gosip langsung. lagi nih, gue berpegangan di kaki orang ya. Benar. Bener. Kak Igun gini aja deh. Aku jembatanin kalian deh biar ketemu langsung, boleh nggak Kak? Ya datang aja ke podcast aku kalau mau. Tuh, diundang mau langsung nggak loh. ke Waduh. podcastnya Kak Igun? Tapi bayar, nggak ada yang gratis. Iya. Datang di podcast gue. Ya Kak Igun nggak apa-apa, ntar aku bilang mama deh bayarnya berapa gitu. Ya udah. Ya Kak Igun makasih ya, selamat berenang.
Dadah Kak Igun. Dah. Ya. Semuanya itu jangan salah paham. Betul. Jadi sebenarnya Kak Igun tuh ternyata memang mengadopsi anak bukan buat cari popularitas. Orang Betul, udah terkenal betul. Ivan Ya, Gunawan. terkenal banget, terkenal Cuma emang banget. pengen punya anak gara-gara ngelihat anak-anak kayak Koruben kok lucu-lucu ya gitu. Itu dia. Perasaan lu gimana sih tadi akhirnya bisa video call sama Ivan Gunawan? Wah, atau kalau surprise gitu. surprise banget sih karena waktu gue bikin konten ini gue nggak berpikir akan sejauh ini gitu loh. Ternyata Oke. salah satu konten yang ya udah cuman iseng aja gitu. Ternyata dampaknya sampai bisa ketemu Ivan Gunawan. Nah, loh. sekarang gue Gila. balik pertanyaannya, ya kan? Oke. Tadi lo bilang bisa nggak sih Kak Igun nggak usah bikin rame dulu, kasih netizen napas dulu. Bener. Sebenarnya yang bikin rame ini Ivan Gunawan apa lo nya emang pansos? Karena lo ngelihat beritanya Kak Igun dan anaknya nih rame di mana-mana. Kalau dibilang pansos, sebenarnya gue ini bukan pertama kali gue mengomentari tentang ini karena sebelumnya gue sempat bikin konten. Jadi pas netizen lagi padat banget jadwalnya ini Kak Igun belum masuk nih. Gue udah bikin konten yang semangat ya netizen, kalian lagi padat nih jadwalnya gini-gini dan itu lumayan viral juga kan konten itu. Tiba-tiba nggak lama masuk nih konten Kak Igun. Jadi gue ini kayak kelanjutan dari konten gue sebelumnya sih. Oh, jadi bukan pansos ya? Kan pansos sih. Netizen yang ngedukung lo banyak gak sih, Cum? Tiap lo speak up gitu, soalnya kan lo sering banget speak up tentang hal-hal yang emang kontroversial gitu Iya, kan? sebenarnya gue lebih speak up itu bukan hal kontroversial ya. Cuman gue lebih ke hal-hal yang gue pengen speak up aja. Kalau dibilang ngedukung. Cuman kadang masalahnya adalah, jadi ketika ada masalah-masalah yang sensitif yang gue nggak mau angkat, netizen kayak nge-DM gue kayak, mana lu suara lu yang biasanya ngangkat ini. Oh, jadi justru malah dapat nuntut. support ya. Iya, Netizen iya. ditunggu-tunggu Iya, gitu. cuman kadang tuh itu masalahnya kayak, mana nih kalau nggak speak up masalah ini, kalau diem aja gitu. Tapi memang konten lu di aplikasi TikTok memang seperti itu ya, harus mengomentari setiap permasalahan yang lagi viral. Enggak, gue nggak semua yang lagi viral, semua yang gue mau aja yang gue resah. Oh, yang menurut lu meresahkan Yang menurut komentari. gue, iya, yang menurut gue kayak, kok gini sih, ini harusnya kan nggak gini gitu. Tapi kalau untuk yang netizen ini sebenarnya iseng-iseng aja sih, lucu-lucuan aja. Apa sih yang biasanya paling banyak di request sama netizen buat lo bahas di akhir tahun 2021 kemarin? Kan masalah tuh banyak banget ya. Iya, lagi rame Segala banget. macam, Lagi rame bahkan banget. kasus-kasus yang ranahnya udah ke sosial nih. Soalnya satu Indonesia tahu. Apa yang paling banyak di request? Paling banyak di request itu ya kasus temen gue sendiri ada Apa tuh? gitu, yang kabur karantina gitu. Cuman ya, gue nggak Yang itu temen sopan lu ya? banget Temen itu. gue, iya kebetulan. Buat Iya, gue sih iya, temen, iya. nggak tahu dia nganggap temen apa enggak. Lo tuh temennya bukannya sama mantan suaminya? Iya, dua-duanya temenan. Oh, sih. dua-duanya temenan. temenan. Kalau menurut lo gimana sih sebenarnya terlepas dari pesan-pesan netizen ya? Pandangan lo sendiri terhadap kasus kabur karantina ini gimana? Iya, kalau ya salah lah. Totally salah, udah itu nggak bisa dibenarkan sama sekali. Tapi lo speak up nggak? Komentar nggak tentang Itu kasus gue nggak ini? speak up. Karena apa? Karena itu terlalu bukan ranah gua menurut gua. Kok Ada gitu? orang-orang yang mereka kan lebih ngerti deh untuk speak up. Nah, pertanyaan gue, masalah boneka-boneka ini kan juga bukan ranah lo. Tapi gue tahu nih netizen ada, jadi gue punya data netizen lagi padet. Ah, Gue udah punya data nih. Bukan netizen. karena memang mereka ini temen lu. Bukan sih. Walaupun Bukan. ketika gue bahas masalah netizen lagi padat ini, gue kan bahas satu-satu masalah ini bla 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 bla. Gue sempat ada satu komen yang likes-nya banyak di TikTok itu kayak, kok si ini nggak lo bahas sih? Terus ada yang orang-orang komen di bawah, iyalah nggak mungkin dibahas temennya. Iya, gitu. karena ketika lu menjelaskan seperti ini, yang ada di otak gua, ya udah, Iya, karena betul. memang teman lu, jadi lu nggak mau bahas. Nggak, bukan itu. Karena takut gitu ya ketika lu nyinyirin Iya, karena dia, gua takut ntar takut. pertemanan lu Bukan, bubar. bukan itu. Karena gue pertama juga nggak sedekat itu kan. Cuman karena gue sahabatan sama mantan suaminya, jadi kita sering ketemu lah, sering ngobrol bareng. Cuman kalau gue nggak mau bahas itu lebih ke, kayak ini bukan ranah gue deh. Oke, jadi Kayaknya- lo belum punya cukup banyak bukti yang lo mengerti gitu ya Iya, untuk kayaknya bisa ada orang-orang membahas. yang lebih ngerti hukumnya Nah. deh. Ngerti nggak Oke. sih? Karena menurut gue ini, kalau dibilang salah, salah. Tapi kalau untuk bahas, ini terlalu sensitif deh. Terlalu sensitif. Oke. Iya. Tapi kan sekarang juga lagi rame itu masalah si Gaga gitu ya. Iya, betul. Kasus Gaga. Lu kan juga temennya Gaga. Iya, Lu betul. ada speak up nggak sih tentang kasusnya Gaga ini seperti apa? Gue nggak ada speak up masalah Kenapa? kasus. Karena memang temen lu juga, jadi lu nggak Bukan, mau speak bukan. up. Kalau dibilang temen gue, yang temen gue ya Laura sebenarnya temen gue. Iya, gue sempat lihat postingan lo Iya, tentang iya. Laura pas almarhum berpulang Iya, gitu benar, kan. benar. Gue datang sih sana sampai akhirnya sampai di apa namanya sampai dari pemakaman segala macam gue hadir. Nah kalau itu kenapa gue nggak speak up, karena menurut gue ada hal lebih penting karena ketika gue speak up masalah Gaga nggak bisa ngembaliin Laura juga. Laura juga. Tapi
Tapi kan Kalau sekarang masih banyak yang perlu dikawal nih, karena banyak juga Betul. bukti-bukti dari YouTube, Betul. dari akun-akun yang Banyak tiba-tiba banget. videonya hilang, Banyak terus banget. sekarang muncul lagi Benar. jejak-jejaknya Gaga Benar, gitu. Pendapat benar. lo gimana? Ya harus dikawal terus sih menurut gue. Karena ya ini orang harus apa ya menurut gue fatal banget, jahat banget dan ya udah kita lihat aja endingnya gimana. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah. Ya, yang terbaik dan yang adil Yang untuk adil. Laura dan juga keluarga Bener, ya. betul. Amin. Tuh makanya netizen silakan request ya kalau mau ini dikawal. Siapa tahu nanti Bocung bisa berubah pikiran nih. 2022 dia bahas lagi gitu. Kalau ngomongin soal kasus di Indonesia 2021 ada berita duka di penghujung tahun yang gaungnya tuh masih kedengeran sampai sekarang, melibatkan keluarga juga ya kan. Lo berpendapat juga nggak sih untuk kasus dari keluarga almarhum dan almarhumah Vanessa Angel dan juga Bibi? Nggak, itu kalau gue itu gue ngeliatin aja sih kayak Mantau aja. Gue mantau, cuman awalnya kan dari kasus sedih, lama-lama kok di Panjang. bagian sana kok jadi kayak komedi ya gue bilang. Bagian sana tuh bagian mana Bagian sih? mana? Bagian dodot apa? Dodot iya. Kenapa lu bilang bisa dibilang ini kayak komedi? Ya karena lucu, jadinya kayak lo mau ngapain sih gitu loh. Ngerti nggak sih kayak hal yang mereka lakukan tuh aneh-aneh. Sebagai gitu. wakil netizen sebenarnya Coba. apa sih menurut lo langkah yang seharusnya diambil oleh keluarga almarhumah nih supaya kasusnya bisa ya udah selesai aja atau mungkin agak sedikit tenang dulu gitu di awal tahun? Nggak bisa, kalau menurut gue ini kasus bisa selesai kalau si siapa namanya Dodi ini ya Dodot ini ya ya diem gitu. Kalau menurut gua bukan dari mereka yang diam, netizennya aja udah skip, diamin gitu, jangan dikomentari, jangan Nggak apa bisa, udah. karena netizen tugasnya di situ. Ya itu karena ulahnya netizen itu sendiri makanya ke-up terus. Iya juga sih, cuman gimana itu job desk netizen emang untuk nge-up. Ya, Kayak berarti kita- memang ini ya Dan si Dodot ini yang membuat Kak Igun anaknya tidak bisa keluar 2022. Karena dia berpart-part banyak banget, nggak selesai. Coba kalau ditamat di part kedua, Kak Igun bebas ngeluarin anaknya. Iya juga iya, sih iya, ya. iya dong. Bocung, Iya, ini by saya. the way nih, sekarang kan lu terkenal sebagai bisa bilang duta netizen nyinyir Waduh. gitu ya kan. Tetapi ternyata Bocung ini selain duta netizen nyinyir, karirnya Bocung itu dulunya adalah seorang model. Iya, Model, betul. terus Model. sekarang juga punya clothing line. Jadi kalau dibilang pansos nggak ada kerjaan, hits tunggu Wes. dulu ya. Ada dong. Sekarang lo bisnis apa berarti? Selain clothing line ada lagi nggak? Gue bisnis clothing line masih gue jalanin. Puji Tuhan di bulan di bulan November kemarin clothing gue juga baru dapat rekor muri Wih, untuk penjualan terbanyak. Penjualan Waktu terbanyak. 15 menit. wow luar biasa. Gitu. Boleh lah lu endorse kita berdua. Boleh salah ya. dong, boleh dong. Buat Boleh. program. Kita bahas dulu masalah program. karirnya dia di Boleh model. dong. Kalau boleh tahu nih, lu perjalanan model itu memulai dari tahun kapan? Jadi gue model itu mulai dari tahun 2016. 2016 gue modeling karena pas pada saat itu gue nggak tahu gue mau ngapain. Gue tidak punya, gue mau nyebut diri gue tidak punya kemampuan gitu loh. Gue tidak punya kemampuan, gue nggak tahu gue mau ngapain. Akhirnya teman gue ngelihat kayak lo jadi model cocok deh katanya. Gue bilang serius lo, gue bilang. Ya udah jadi model aja. Akhirnya gue coba jadi model 2016. Ternyata dari foto teman gue itu ternyata dulu kan sosial media kan sebesar itu ya, Iya. lagi hype-hype-nya kan 2016. Akhirnya sebar kemana-mana, akhirnya banyak job ngontek gue, wah seru banget deh, pokoknya gue kaya banget deh. Tapi sekarang masih lu jalani profesi Enggak, sebagai model? jadi di 2016 gue jalanin, 2017, di 2018 gue menjalani itu ternyata, jadi selama 3 tahun gue menjalani itu ternyata orang tua gue, nyokap gue tidak suka. Kenapa tuh? Gue berprofesi sebagai model, ya karena nyokap gue itu, nggak tahu ya, mungkin pemikirannya menurut gue masih yang dulu kali ya, masih orang tua. Tapi bukan salah juga. Jadi menurut dia, masa sebagai seorang orang yang Islam bla bla bla, masa lo jadi model. Cuman gue ngerasa, loh awal pintu orang kan nggak ada yang tahu. Benar. Jadi di situ 3 tahun itu selama nyokap gue nggak suka, gue tutup kuping. Gue tutup kuping kayak nggak apa-apa mak, lo sekarang sedih dulu. Cuman ya udah gue jalan ini untuk awal gue akan bikin lo bangga nantinya. Tapi lo, maaf ya, African itu from both sides atau ada yang dari Indonesia? Both orang tua sides. lo? Both sides? Dua-duanya. Berarti pada saat lo meniti karir di Indonesia, orang tua lo masih tinggal di sana? Di sini. Oh di sini, dari Di sini umur berapa juga. sih? Gue di sini dari umur 6 tahun. Udah WNI? Nggak, masih WNA. Oh, masih WNA. oke. Lu status warga negara lu masih WNA? WNA.
Lu tinggal di sini padahal dari umur 6 tahun. 6 tahun. Tapi lu ada keribetan nggak sih kan kalau misalkan kita warga negara asing ketika kita tinggal di negara orang, biasanya per tahun ya kalau nggak salah atau per 5 tahun itu harus ngurus-ngurus kayak gitu. Itu kalau lu masih kitas. Kalau gue sekarang udah kitab, kartu izin tinggal tetap. Jadi 5 sampai 10 tahun. Jadi memang ini. Tapi bahasa Indonesia lancar banget ya. Gue lancar banget, Betawi gue. Oh, Betawi loh. Betawi gue. Saking lancarnya nih sampai Robi bisikin gue mau kenalan Mohon katanya. maaf, berapa bulan kok udah bisa bisikin? Loh, kita tuh saking udah deketnya udah bisa telepati loh. Udah bisa ngomong tanpa harus bicara gitu. Katanya dia mau nyoba kenalan sama Robi. Bocum. Halo, Coba Robi. pangku ya. Kecengklak. Iya makanya, gini Aduh, Robi, gendongnya. Robi. Gimana gendongnya? Sini, lo udah punya anak belum? Belum ya? Belum. Nih gue ajarin. Aduh, Robi. Robi anak siapa? Anaknya Koko Uben. Anaknya Koko Uben, ya ampun. Aku gagal fokus sama brand bajunya. Ya ampun, Robi. Salam ya Gimana, buat Papi gimana? nanti ya. Gimana nih setelah lu nyinyirin di sosial media sekarang lu Iya. pegang langsung. Ya ternyata nyaman juga sih. Lucu ya? Lucu, Lucu kan? Iya. Jadi Nah, kalau Robi. misalnya netizen masih rame-rame ya netizennya yang salah. Netizennya yang salah, nggak kesini. Oke. Coba Berubah kesini. pikiran. Berarti lu yang salah. Karena lu yang speak up yang bikin rame sebenarnya. Lo kalau gue nggak bikin rame mau di sini dong. Oh iya iya, juga, bener juga. udah ketemu dong kita. Lu nggak ketemu Robi dong. Tapi capek gak sih lo sebenarnya jadi duta netizen? Karena kan sekarang jadi ada masalah apa-apa lo pasti di DM kan? Bener. Bentar. Kenapa? Oh iya. Kayak mendalami peran Oh, gitu. mendalami peran baik. Oke, sekarang waktunya kita masuk di segmen Tantang Tantang Tetangga. Tarang tang tang tang. Tang. Jadi tantangannya adalah lo harus merayu, pilih kru MOP yang ada di sini, cewek-cewek cantik. Propertinya bisa pakai topi, bisa pakai kipas, atau bisa pakai topeng. Lo pilih mau yang pakai apa? Pakai topeng deh. Topeng. Topeng. Oke, Tadi boleh. dia yang bisikin. Sini. Oh dia bisikin Kata topeng. Lu deh, pegang dulu deh. Lu kan mau ditantang dulu nih. Oh, Hati-hati lehernya. Kok gue speechless ya ngeliat lo kayak gitu. Iya. Oke, nih topeng, silakan. Topeng. Terserah lo bisa lo Tapi pakai, bukan bisa lo pakein ke topengmu. ceweknya bebas. Siapa nih ceweknya? Coba ladies, boleh kesini ladies. Mohon maaf, Nah. ini ladies dari mananya? Cinta gue mau nanya, tetangga gue mau nanya. Ini ladies dari mananya? Aduh, udah malam, krunya udah pada pulang, jadi mau nggak mau nih ada barang sisaan. Coba. Oh, gue tahu. Bocum Waduh. Ladies pilih. tomboy. Kakak ini aja deh. Oh, oke. Iya. Baiklah, Ada silakan. tereliminasi berdua. Maka kak nanti aja Ya, di sana. gagal mereka. Silakan. Kak siapa namanya? Kak Angel, kenalan dulu. Aku Peter. Coba pakai ini deh. Pakai gini aja, nggak usah diikat. Tadi siapa namanya? Angel. Iya benar. Tadi siapa? Angel. You are my angel. Angel, Terus? you are my angel. Tapi mohon maaf, pertanyaan gue kagak ada tuh properti topeng dipakai. Biar kepake aja propertinya. Oh, iya. Padahal copot juga tetap you are my angel sih. Tapi masa gitu doang sih, kurang gregetan. Waduh. Coba sekali lagi, Harus pakai properti? Harus pakai Harus. topeng. Tahu nggak bedanya kamu sama topeng ini? Nggak tahu. Kalau topeng ini properti, Kalau kamu? kamu kru. Terus di mana lo gombalnya? Lo model kan? Bener. Catwalk jago dong. Oh, jago. Oke, Itu jadi tantang tanya. catwalk aja kalau gitu. Ya udah Gimana? kita tantang catwalk aja ya. Tantang Bener. catwalk Karena ya. kebetulan sini kita model semua nih. Lo Oh, nggak model tahu deh, semua? satu-satunya model Indonesia pada tahun 2016 yang pernah runway di New York Fashion Week. Runaway maksudnya lo lari. Mantap. Catwalk runway. Oh iya. Terima kasih Kakak Angel ya. Kakak Angel, Udah, makasih ya. Kita tantang lo sekarang catwalk aja deh ya. Boleh Tapi banget. agak kurang lega nih kalau di sini. Di depan boleh nggak sih? Oh di depan. Di depan studio ya. Ya udah, let's go. Kita Let's go ya, tantang let's go ya. catwalk. Oke nih, kita akan tantang Bocum untuk catwalk. Karena kan dia model nih. Iya dong. Gue pengen tantang lu. Tapi Iya sebelum dong. itu gue bentar, panggil lu produser gue untuk ambil dedek bayi Obi. Oke, siap. Nina, sini Nin. Nina, sini. Ambil lu bayinya, Nina. Nina, tar dulu nih. Jadi ini salah satu produser kita yang cantik. Sini. Sini. Gendong dulu bentar dong, dedek Obi. Thank you. Yang bener, ini bayi loh. Nah, Ini kasih biar ya. aku suka main layangan loh tiba-tiba loh. Oke, cukup. Gue udah kumpulin propertinya. Apalagi? Apa properti? Catwalknya harus pakai properti dong. Waduh. Pakai kipas, pakai kain, mau pakai Mohon maaf. topi. Properti kipas gimana, runway?
Runway macam-macam. Runway bisa Bisa. gini. Oh, gua tak. Ya Allah, gimana tadi? Gini. Baju ini ternyata. Gue stylingin ya, lo Oke. pegang kipasnya. Ntar dulu, lu taruh di sini ntar kibas-kibas gitu ya. Nih, gue bikin stylingnya tuh Oh, yang gini. high end gitu loh, high fashion. High fashion, topinya nggak high fashion, Bu. Tapi Gak apa ada apa-apa. seadanya? Harus miring gini ya? Oh siap. Oh, nah, lu Coba. Miss Grand ya. Ini lebih kayak ini ketuang jamu ya. Oke, kita tantang Bocun untuk jalan. Kira-kira sebagus apa sih Bocun kalau misalkan lagi catwalk? Ada Let's go. 3 tema ya. Yang pertama fierce, yang kedua elegan, yang ketiga hip hop. Oke. Fierce. Hip hop banget nih ya. Yoi. Oh, fierce. Fierce. Fierce, 1, coba. 2, 3. Ulala. Oh, wow. Lu kok kayak Ya, cowok ya, sate? ya, ya. Ini tadi kayak tuak Zimbabwe emang gitu. Oh iya. Iya. Itu fierce. Fierce. Elegan. Elegan, coy, elegan. Kan udah pakai batik kan. Oke. Oh, Satu. lu anggap lagi pakai ini. Kebaya Anavanti. Kalau laki emang ya. Oke. Ini apa? Elegan. Elegan. Oke. Silakan. Oh, Kucok loh. keren loh, jalannya kayak robot. Gue jadi pengen beli deh ini batik. Oh, gue pikir runway. Jadi batik ya? Satu lagi belum Masih apa? ada satu lagi hip hop. Hip hop. Hip hop. Contohin dulu dong. Iya benar. Jadi ini kan udah hip hop banget tetangga, nih. Kalau Cita ini salah satu model dulu yang sempat menjuarai salah satu ajang pencarian bakat. Iya benar, Nih. tapi kan gue nggak sampai New York Fashion Week, jadi berdua ditemenin sama gue. Saya jurinya ya. Catwalk, apa nih? Hip hop. Hip hop gimana sih? Apa? Hip hop. Ya udah bajunya juga udah iya. hip hop ya. Oke. 1, 2, 3. Pose. Hey. Kameranya di mana? Udah, kurang lebih kayak gitu ya. Coba, gitu lah pokoknya ya. Kurang lebih kayak gitu Coba. ya. Oke. Hip hop. Go. Tuh, kan beda kalau emang model zaman sekarang tuh beda sama zaman kita dulu. Mohon maaf, emang dia seumuran apa lebih tua kita sih? Kurang deh kayaknya. Di sini kayaknya umur gue deh. Gimana terbukti kan? Terbukti kan? Terbukti loh. Terbukti nggak model abal-abal kan? Bukan. Bukan. siap. Iya. Jadi modeling iya, clothing line iya. Next apa nih? Kita tunggu lagi aja nanti. Kita tunggu ya. Kejutan terbaru dari Bocun. Ya udah, Apa? kita Yaudah, lanjut. balik lagi studio ya. Let's go. Cucok loh catwalknya loh. Terbukti Capek dong. nggak? Model ya. Capek Model nggak dong. sih? Memutuskan untuk berhenti gitu. Padahal jalannya bagus loh tadi. Iya. Kayak robot. Ya gimana? Gua kan jadi selama gue modeling itu orang tua gue nggak setuju. Oke. Iya, dan gue selama mereka nggak setuju itu 3 tahun gue pertahankan, tetap gue lakuin. Tapi capek nggak sih? Maksudnya lo ngejalanin passion yang nggak diizinin sama orang tua lo. Itu Capek. kucing-kucingan apa diceramahin mulu akhirnya tiap hari? Iya, diceramain mulu tiap hari gitu loh. Capeknya itu adalah ya lu di rumah dinyinyirin aja. Cebelikin nyinyirin sih, cuman ya udahlah gue bilang jalanin aja. 3 tahun itu ke rumah berasa kayak anak tiri kali ya. Cuman kan ya maksudnya udah. baik ya, Cuman maksud gue pengennya- baik, cuman nggak apa-apa deh lu nyinyirin gue, tapi nanti gue akan bikin bangga lu. Jadi karena gue tahu nggak disetujuin itu, gue muter otak. Jadi selama 3 tahun itu setiap gue ketemu, gue foto sama brand gitu-gitu gue pelajarin semuanya. Dan akhirnya lo bikin Dan akhirnya gua clothing bikin line clothing sendiri. line sendiri. Udah bangga belum orang tua sama lo sekarang? Bangga dong. Wih. Semua orang tuh suka gitu. Terus kalau udah ini bangga, pas Iya. lagi nyetir. Karena kan sebenarnya orang tua tuh deg-degan. Bener. Kenapa kalau anaknya modeling? Kan kalau dilihat gajinya bukan yang bulanan kayak pegawai gitu. Kayak lo gue sekalian jauh-jauh masih modeling. Padahal modeling kan sebuah prestasi yang menurut gue oke banget loh. Iya. Cuman ya beda pola pikir lah kali ya. Bener. Boleh nggak sih lo sambil mangku Robi lagi kayak Robi? Robi, sini Robi sayang. Ngomong. Takut. Tapi kayak gendong bayi beneran loh. Iya makanya. Lah kan emang bayi beneran. Emang bayi beneran. Oh iya Kan bener. dianggap anak Iya, dong. nih dia, aduh. Gak apa-apa lah. Tetangga. Robi Kalau bisa kita pilih udah sendiri ya, di ya. segmen tantang tetangga ya. Heeh. Seperti biasa. Nih kalau di tetangga ribuan ini kayaknya nggak afdol kalau nggak ada segmen yang satu ini. Apalagi kalau bukan tetangga nyenye. Jadi di sini kita ada segmen yang namanya tetangga nyinyir nih, Cum. Tapi lu dilarang baper. Jadi ini Oke. ada banyak netizen yang nyinyirin lu. Oke. Nggak apa-apa ya, jangan Nggak baper ya. apa-apa, Kalau nggak baper lu baper. keluarin sekarang. Bawa Robi gue bawa. Jangan. Tapi
kebalik nih. Biasanya kan kalau kita nampilin nyinyiran netizen ke bintang tamu. Nah ini berhubung bintang tamunya suka ikut-ikut masalah netizen, jadi kita tampilin nyinyiran bintang tamu untuk netizen. Oh begitu? Iya. Kebalik ya? Kebalik. Oke, Ini penasaran. treatment Coba kita yang lihat baru ya. khusus Bocum. Ini dia. Yang pertama, ini ada postingan dari Bocum sendiri yang akhirnya banyak banget dibahas sama orang. Keadilan sosial bagi rakyat good looking. Jadi Betul. kalau menurut Bocum, orang-orang yang cantik ganteng itu bikin salah apapun pasti dimaafin. Iya dong. Pasti mereka menang. Bener. Emang iya? Karena orang good looking tuh harus selalu dapat kemudahan dalam setiap hidupnya. Contoh, Cewek lagi bawa mobil, nabrak. Yang bawa mobil cowok, marah-marah dong. Pas keluar lihat cewek cantik, ya Oh, nggak apa-apa. ya, iya. Ya tapi kan salah yang ditabrak dong, kenapa jadi lembek Oh, ngeliat berarti cewek sama cantik? aja kayak Karena dia good looking. Kita balik, cowok yang oke. good looking ya. Oke. Cowok good looking. Nggak smart. Karir juga enggak. Tapi dapat cewek oke, terus ceweknya diduitin terus, ceweknya oke aja karena apa? Dia good looking bisa memperbaiki keturunan. Tapi kan pada akhirnya statement lo ini ya banyak orang yang mengartikan, oh ini buat kasus narkoba artis yang itu tuh, oh ini buat kasus artis yang ini nih karena dia good looking jadi boleh dia nggak dikarantina gitu loh. Oh. Jadi kemana-mana netizen mikirnya. Nah, Sebenarnya lo nulis emang ini bener? spesifik Enggak, emang buat mereka. Enggak, ini gue tulis tuh udah lumayan lama. Jadi kadang itu jadi gini loh, kadang itu gue sering banget bikin statement yang bahkan dari influencer sampai orang biasa itu pun merasa tersindir. Padahal enggak, gue suka di kamar ya. Ketika gue di kamar itu otak gue kayak, ya udah gue pengen bikin ini aja. Pernah nggak ada artis yang tersinggung terus Sering. komplain ke lo? Sering. Sering, karena ngerasanya itu mereka. Lebih ke DM sih kayak, sorry ya. Hah? Minta maaf. Minta maaf, sorry Luar deh kalau biasa gitu kayak. loh. Hah? Padahal kan gue gak nyindir lo gitu. Tapi lo kenal sama artis tersebut? Kenal. Jadi pernah ada yang tersindir bahkan sampai minta maaf ya. Ada kayak bukan minta maaf kayak ya udah sorry. Gimana sih orang-orang kesindir tapi Sarkas-sarkas gitu kayak hah apaan sih gue. Terus kadang juga gue kadang saking gak enaknya kalau orang sindir gue hapus. Oh. Padahal gue tidak bermaksud nyindir siapa-siapa. Oh bilang aja lu nanti di bawahnya kalau misalkan lu update status hashtag nyindir diri sendiri. Oh iya benar juga. Gue ada kejadian gini. Jadi ada artis gitu, gue habis nongkrong sama artis gitu. Terus dari nongkrong itu sampai pulang itu semua tuh based on zodiak. Oh ya? Obrolan itu semua based on zodiak. Tunggu, ini Gua artis tahu apa nih, gua tahu influencer? nih. Artis dan influencer Cowok, Cewek. kacamata. Oh bukan. cewek. Siapa sih? Cowok kacamata lu kayaknya seotak sama gue. Iya, kita Bukan, Tapi seotak kalau yang kan. cewek gue nggak tahu nih. Bukan. Kalau yang cewek biasanya ngomong based on zodiak. Asisten gue Teh Deden. Nggak, tapi ini parah banget, kayak zodiak lo apa? Libra. Kayaknya kita ini deh temenan. Gue gak mau temenan sama dia karena pokoknya riuh banget. Terus gue Iya, pulang bener. dong. Gue pulang ke rumah. Gue mikir kenapa ini? Ini juga dalam zodiak oke lah kadang-kadang. Cuman ini terlalu berlebihan. Itu pertama kali gue nyindir orang. Di Terus dia Instagram. nggak? Dia nggak. Cuman Terus dia nggak sorry. marah. Oh nggak marah? Dia nggak marah. Abis itu gue diundang podcast ditanya itu dong. Gue bahas dong. Iya gue lagi gue nggak nyindir. Cuman gue itu jadi gue jatuhnya bukan nyindir. Cuman setelah gue ngobrol sama lu gue resah. Habis itu temen-temennya pada wah heboh deh di Instagram. Dasar cowok nyinyir gini. Tapi kan menurut gue ya nggak semua segala sesuatunya itu based on zodiak tuh selalu sama ya, bener nggak sih? Iya. sih. Karena setiap orang tuh balik lagi ke kepribadiannya Iya, masing-masing. Dan bener. sebenarnya menurut gue apa yang dilakukan Bocum itu sama kayak netizen lain. Kalau lagi ada masalah pengennya curhat ya kadang di media sosial gitu kan. Sebenarnya orang harus bisa bedain yang mana namanya gue nyinyir ke lu atau enggak ini keresahan gue. Oke. Jadi ketika kita nongkrong, lu membahas segala sesuatu yang menurut gue nggak masuk. Jadi gue bahas konteksnya. Konteksnya kayak, oh tadi konteksnya bahas ini, gue kayak nggak setuju deh sama ini. Itu keresahan gue. Cuman kalau gue udah personal orangnya, tadi gue ketemu orangnya gini deh, gini. Baru gue nyindir. Oh, berarti lo kalau habis nongkrong sama Bocum jangan langsung lihat story-nya. Takutnya kesindir cuy, Nggak, kasih gua waktu aja Gue nggak bakal buka. Abis ini kan abis ini nggak bakal lihat. Nggak bakal. Takutnya Udah nyindir kita kasih berdua nih waktu. sebenarnya. Enggak, Ya, karena Robi ya. gue selalu, kayak dia bakal lu sindir ya. Tapi Robi nyaman loh digendong Iya, loh. tidur ya. Iya, bobo loh. Robi main PUBG nggak? Ah ya Allah. Belum bisa, Oh, belum bisa. Bang. Pertanyaan yang kedua. Yes. Oke. Buat yang selama ini ngomongin Bang, sana jaga parkiran katanya. Bang, Michelle foto sama tukang kebon, lu nggak kelihatan Bang. Cuman giginya doang di foto dan semua kata lain. Silakan minta maaf di kolom komen BG.
begezet. Oh. Nah ini berarti sebenarnya gue tangkap adalah lo memprotes adanya konten-konten rasisme di sosial media yang termasuk untuk diri lo sendiri juga. Ini emang meresahkan sih, gue pun setuju. Sebenarnya iya meresahkan, cuman sebenarnya gue itu di Instagram gue itu emang netizen gue emang suka bercanda seperti itu. Dan ketika gue bikin konten ini jadi ya gue kan orangnya suka beda ya, suka aneh gitu. Jadi ketika ini lu menyadari kalau diri lu beda dan aneh? Iya, ini konten orang kalau lebaran orang posting apa? Ketupat. Minal aidin wal faizin. Oh iya, batin dong. Dia makanan loh lah. Makan mulu. Maaf dulu. Orang kan minal aidin wal faizin kan. Jadi ini gue posting lebaran. Jadi lo yang pada sering ngatain gue minta maaf sekarang. Ngerti nggak? Iya. Kenapa Jadi lu nuntut begitu? Iya karena lucu aja. Makanya lo follow gue biar tahu. Jadi cara dia untuk ngajak minta maaf tuh seperti ini. Iya. Jadi ketika kayak gini. orang baru ke Instagram gue ngelihat komen-komen gitu, ih Bocem dirasisin. Padahal enggak, emang kita bercandanya seperti itu. Jadi emang gue sama orang-orang yang follow gue tuh deket gitu loh. Tapi itu kan kalau di kolom komentar ya, suka ada yang kayak gitu. Kalau in real life ketemu langsung ada nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Gue penasaran. Dulu soalnya waktu kan sekolah. Dulu waktu sekolah walau karena dulu itu kan gue nggak begitu lancar bahasa Indonesia. Jadi kayak tapi pada masa itu kan emang rasis masih lumayan tinggi kan. Cuman kalau gue ngeliat sekarang di Indonesia ya, walaupun ya rasis masih ada, cuman gue liat orang lebih open-minded sih sekarang. Ya, tapi emang sebenarnya kalau gue pun boleh jujur ya, ini gue bicara dari kacamata orang tua. Entah kenapa rasis itu memang banyak dilakukan anak-anak. Iya. Dan anak-anak itu biasanya berkaca kan dari orang tuanya. Benar. Jadi sekarang tugas kita sebagai orang tua, kitanya bisa open-minded, anak pun juga jangan lupa kita harus kasih pemahaman yang tepat gitu. Kamu Karena denger sering nggak? banget. Anak-anak tuh. Masih bayi bang? Oh, iya. Belum bang, masih bayi. Tapi dibisikin dari kecil biar nempel. Iya benar. Tapi by the way kan lu bilang tadi nih dari kecil sempet ngalami yang namanya rasisme gitu ya. Nah sekarang di saat lu sekarang udah seperti ini, masih nggak sih ngalami yang namanya tindakan rasisme seperti itu? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada sama sekali ya. Kan sekarang tuh banyak banget nih orang-orang sosial media suka rasisme dengan kata-kata yang benar-benar kampungan, norak gitu. Jadi menurutku kalau orang-orang kita dirasisin gitu ya, kita dirasisin atau enggak kita dibully gitu ya kita udah terus jalan aja, dare nothing, buktiin kalau lu bisa lebih baik dari mereka. Bener, karena kalau misalnya diladenin banyak banget ya, Kalau ladenin capek. lu gila sendiri sih menurut gue. Jadi Iya. let it flow aja, kayak lu rasisin gue, lu bully gue, ya udah kita lihat karena hidup kan masih berjalan. Betul. Tapi sebenarnya ya orang-orang yang biasanya suka ngebully orang itu merekanya sendirinya juga memang korban bulian sebelumnya. Iya. Biasanya seperti itu. Jadi pelampiasannya ya ngebully orang lain aja. Jadi emang kita harus berhenti mutus mata rantai itu. Iya, Stop dengan ngebully dan orang. jangan pernah ngebully orang karena ketika lu ngebully orang itu tuh lu efek ada orang dibully efeknya tuh bisa berpuluh-puluh tahun. Bener. Dia akan tetap kena lu. Kayak nempel gitu di otak. Iya, makanya bener. mungkin kita ngebully orang 2 hari kita selesai kita lupa. Kita Tapi yang lanjut hidup kita. dibulinya. Tapi yang dibulinya itu bisa jauh banget. Karena kan toleransi orang beda-beda ya, nggak bisa disamain. Karma is real. Hati-hati, kalau nggak lo nanti mungkin anak lo bisa dibully juga kan. Benar, Makanya jangan memulai yang negatif. Terakhir, sebelum kita tutup perjumpaan, lo kan datang ke sini gara-gara awalnya lo memprotes konten-konten adopsi boneka ini. Tidak memprotes, meminta untuk ditunda. Meminta untuk tidak ya, mempermasalahkan konten adopsi boneka. Oke. Sekarang lo gendong boneka, main-main sama boneka, apa yang ada dalam pikiran lo? Gue mau beli boneka. Dan Ketulah siapapun yang sendiri bilang ya, ini boneka, ketulah kalian tidak sendiri. ngerti. Ini nih anak. Jadi anak tuh tergantung kita. Kalau kita nganggap ini anak, ya ini jadi anak gitu loh. Kalau kita nganggap ini boneka, ini jadi boneka. Bukan karena habis diceramain sama Kak Igun kan? Bukan karena mau ketemu di podcast kan? Lo gak lihat gue nyaman banget. Oh iya bener Tapi yang penting sih. kamu pulang bilang papa. Bunyi lu baru tau rasa lu tak apa. Jadi lo mau beli ya? Mau beli sih. Tuh kan, emang bisik-bisik tetangga tuh mendatangkan Di Senin- bintang tamu bukan buat ngebully, buat ngelurusin masalah. Bener, Kalau bener. ternyata bintang tamu kepleset dibully ya bukan salah kita. Salahkan sama mulut mereka sendiri yang kepleset. Tapi saya gak ada kepleset kan? Enggak dong, Nggak dong, aman. aman Tadi ya. buktinya baik kan sama Kak Igun kan? Amin. Ya udah kalau gitu ditunggu ntar podcastnya sama Kak Igun ya. Amin, Nggak sabar amin. nih gue lihat nanti pertemuan langsung mereka gimana. Waduh. By the way, terima kasih ya sudah diundang ke sini. Iya, Bisik Tetangga. sama-sama. Lancar terus, sukses terus kalian. Amin. Amin. Satu Terima lagi deh, kasih. sebagai terakhir gue pengen tahu rencana lu ke depannya seperti apa setelah nama lu sekarang viral gitu dikenal banyak orang.
nggak kenal banyak orang lah. Dari dulu dia mau viral mulu. Iya, cuman ya udah abis itu ya udah gitu. Karena gue lebih fokusnya kayak clothing gue sih sebenarnya. Lebih ke usaha lu lebih ke berarti usaha ya? gue gimana caranya ini usaha bisa gue internasional. Cuman kadang kan kita butuh ini juga ya, butuh sampingan kayak butuh refreshing kayak sosial media kan refreshing kita kan. Jadi ketika sosial media ini masa ini bibir nih kadang nih suka Bibir siapa? bibir gue. Oh, kadang bibir suka lu. ngucap Dia ya. nggak nyalain orang ya, bagus ya. sendiri Karena ya. konten ini aja abis gue bikin gue tidur loh. Oh, terus ternyata rame. Besok paginya tiba-tiba udah 1 juta yang view ya, udah 1 juta view kayak, hah, kok bisa cepet banget gitu loh. Terus gue tinggal lagi sorenya orang pada DM gue, ini dinaikin nama Ruben Onsu. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Oke. Jadi sama gue tuh nggak pernah bikin konten yang, ya udah gue mau bikin konten, semoga viral, enggak. Memang nggak diharapin sama sekali Enggak, ya. Iya, Nggak karena lo peduli gua. tanpa sadar menyuarakan keinginan dari netizen mungkin. Iya, mungkin. Jadinya banyak yang relate sama Iya, topiknya. iya. Oke deh, Mewakili. semoga Gitu. bisa lebih berhati-hati kalau Amin. gitu. Cuman Takutnya ini agak nanti- pegel juga ya. Kan, gue bilang apa? Kak Ruben ini pegel nih. Namanya juga sayang. anak ya. Tidak, Obi Yaudah lu deh, closing deh, Obi kusuk coaching. Obi Boleh ya? nggak? Obi lu closing. closing Lu ya. kerja lu, jangan bapak lu mulu suruh kerja. Baik. Belum bisa berdiri. Ya ampun. Ya udah deh Belum kalau bisa gitu. berdiri. Nih gue mau kasih tahu dulu nih sama tetangga nih ya sebelum kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Jangan lupa sekarang download aplikasi MOP Lovers, udah ada di Play Store, udah ada di App Store. Jadi kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari MOP Channel. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk selalu saksikan program yang paling keren ini, Bisi-Bisi Tentang Ribuan, yang selalu tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Yeay, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bisik-bisik tentang Ribuan. Hah? Masa sih? Sampai ketemu minggu depan. Bye. Ini salah satu tempat yang bersejarah juga di sana dan menyimpan sebuah cerita dan tragedi yang sampai sekarang belum pernah terlihat. Ini beneran kayak bioskop-bioskop di... Dia gak kedip. Jual.